Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Choi Sanjay. Oke, kali ini channel Choi Sanjay bakal ngebahas beda dari sebelumnya ya. Jadi kita tinggalkan dulu perbolaan sebelumnya. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang sekte satanik atau lebih banyak orang menyebutnya Lucifer. Wie geht Satan vor? Iblis erhebt seinen Thron jeden Morgen auf dem Meer und befiehlt daraufhin seiner Armee aus Satanen auszuschwärmen. Sie sollen unter den Menschen Unheil stiften. Am Ende des Tages kommen sie alle zurück. Dann berichten sie Iblis, was sie während... Oke, sebelum ke intinya, sebelum kita bahas yang lagi trendingnya, aku bakal jelasin dulu dari beberapa pandangan dari keyakinan Kristen dan Islam tentang apa itu Lucifer atau iblis ya. Lucifer adalah nama yang sering kali diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Secara lebih khusus, diyakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Lucifer ini memiliki beberapa pengikut yang mendukungnya hingga akhirnya ia menciptakan kerajaan iblis yang dipimpin dirinya sendiri dan beranggotakan para pengikutnya. Dalam dunia kekristenan, Lucifer merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah iblis yang ada. Dari semua iblis yang ada ya. Nama Lucifer merujuk pada nama bintang fajar yang ada di Alkitab karena memang Lucifer diambil dari bahasa Latin yaitu lux dan lucis yang artinya cahaya dan fire yang bermaksud sebagai pembawa. Nah, dalam Islam raja iblis itu disebut dengan Azazil gitu. Nama Azazil ini ditemukan dari beberapa kitab tafsir, diantaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qazin, dan tafsir Al-Baghawiyah. Islam juga meyakini bahwa Umar bin Khattab merupakan sosok sahabat Nabi SAW yang paling ditakuti oleh setan. Sebagai seorang pemimpin yang adil dan tegas, Umar bin Khattab memiliki keimanan yang kuat. Saking kuatnya, setan pun takut pada Umar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu. HR Bukhari nomor 3480. Nah, dalam Islam juga selain ayat kursi, ayat yang paling ditakuti dan dibenci jin dan setan adalah ayat pertama pembuka surat Al-Fatihah, yaitu kalimat basmalah. Ayat ini bisa memberikan perlindungan dari setan apabila dibaca dengan izin Allah. Oke, kita langsung ke topik pertama atau topik utamanya ya. Jadi, siapakah sosok Anggi ini? Nah, belum lama ini cerita pengalaman horor Anggi Nabila, tiktokers asal Malang, viral di TikTok. Tak hanya di TikTok, lantas Anggi pun diundang ke beberapa akun YouTube untuk menceritakan pengalaman horornya. Salah satu akun YouTube yang mengundang Anggi adalah RJL5. Dalam video yang diunggah RJL5, Anggi mengaku sejak kecil sering mengalami kejadian mistis. Bukan hanya Anggi sendiri, kejadian mistis itu hingga meneror keluarganya. Bahkan gangguan teror itu pun bisa dilihat dan dirasakan seluruh anggota keluarganya secara langsung. Jika umumnya teror jin menyerang seseorang dengan menampakkan dan sebagainya yang bersifat psikis, sosok yang mengganggu Anggi ini sampai melakukan serangan fisik. Anehnya, hal-hal mengerikan dan yang mengganggu tersebut dilakukan oleh jin yang diduga suka dan ingin Anggi ini menjadi ingin si Anggi ini menjadi milik dia gitu. Dalam ceritanya, masa kecil Anggi sudah dipenuhi oleh hal-hal aneh seperti barang-barang yang berpindah secara tidak wajar. Ada salah satunya yang terdengar mustahil namun benar-benar terjadi adalah Anggi kehilangan bra yang dipakainya saat di sekolah. Saat itu tiba-tiba saja Anggi sadar pakaian dalam yang ia kenakan sudah menghilang dari balik baju seragamnya. Anggi segera berlari ke ruangan guru dan menceritakan apa yang terjadi secara jujur, bahwa bra yang ia kenakan hari itu tiba-tiba menghilang begitu saja dari tubuhnya.
Guru Anggi pun kemudian memberikan Anggi jaket untuk menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan seragam putih. Sang guru kemudian menelpon orang tua Anggi dan menceritakan kronologinya. Ibu Anggi antara kaget namun juga langsung percaya saking sering hal-hal aneh yang dialami oleh keluarganya. Ia kemudian mengabarkan akan menyuruh seseorang untuk mengantarkan pakaian dalam anaknya ke sekolah. Beberapa saat kemudian orang yang mengantarkan pakaian dalam untuk Anggi tiba. Namun saat akan dipakaikan kepada Anggi, ketika Anggi membuka jaket pemberian gurunya tadi, ia baru sadar seragam putihnya juga sudah menghilang dari tubuhnya. Selain kasus itu, ada banyak kasus lain yang saat ia masih sekolah yang dialami Anggi serta keluarganya yang ia ceritakan di YouTube RJL 5, seperti munculnya kain pocong dan bercak darah di sekitar rumah. Lantas, semakin beranjak dewasa, sama seperti kecurigaan orang-orang padanya, Anggi khawatir ia mengalami gangguan psikologi, skizo atau halusinasi berlebihan. Anggi pun memutuskan untuk ke psikolog melakukan tes. Anggi saat itu justru berharap ia divonis gila, setidaknya dengan itu dia bisa minum obat atau menjalani pemulihan. Dengan divonis mengidap gangguan kejiwaan itu juga bisa menjawab semua kejadian aneh yang ia alami saat ini. Namun hingga 4 kali ia melakukan tes di tempat yang berbeda-beda, seluruh hasil pengujian menyatakan Anggi tidak memiliki penyakit psikologis seperti bipolar atau skizofrenia. Gangguan yang Anggi alami tidak hanya hilang atau berpindahnya barang-barang. Salah satu teror yang paling mengerikan Anggi alami adalah saat dinding bagian dalam rumahnya muncul tulisan-tulisan aneh, dan bahkan sebagian tulisan menggunakan darah yang berbau amis. Tulisan-tulisan beberapa menggunakan bahasa Jawa dan sebagian lagi bertuliskan bahasa Indonesia. Beberapa juga hanya berbentuk seperti cap tangan. Di antara sekian banyak coretan misterius yang tiba-tiba saja muncul, coretan paling besar yang muncul di dinding rumahnya adalah sebuah gambar kepala kambing dengan lingkaran di belakangnya dan tulisan-tulisan yang mengelilingi kepala kambing itu. Pada bagian atas tertulis jelas kalimat "bukan mereka", diduga ingin menunjukkan bahwa yang bisa melindungi dan membahagiakan Anggi adalah sosok yang menghantuinya itu, bukan suami ataupun keluarganya. Sosok yang tidak jelas bagaimana rupa dan parasnya ini juga selama belasan tahun hadir dalam mimpi Anggi layaknya seorang kekasih. Meskipun sangat sering muncul dalam mimpinya, saat terbangun Anggi sama sekali tidak bisa mengingat wajah sosok bertubuh menyerupai pria itu dan seakan lupa begitu saja. Hingga pada suatu ketika Anggi akhirnya kesal dan menantang sosok yang mengganggunya untuk muncul. Anggi sudah muak dengan segala keisengan dan gangguan fisik yang dilakukan oleh sosok itu kepadanya. Dan benar saja, malamnya jendela blind dibuka di rumah Anggi dimain-mainkan oleh sesuatu dari sisi belakang. Sesuatu itu menggaruk-garuk blind itu dari atas bawah kembali ke atas dan muncul bayangan hitam yang samar-samar. Tapi ketika Anggi membukanya, tidak ada satu apapun di sana. Anggi kemudian melapor pada seseorang yang ia panggil Miss, guru les privat bahasa Inggris Anggi. Ia sudah cukup tahu apa yang Anggi alami. Ia juga sadar sejak pertama kali mengajar ke rumah Anggi bahwa ada yang tidak beres di rumah tersebut. Miss lalu mencoba cara lain untuk menjawab rasa penasaran Anggi mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya. Miss itu kemudian menyentuh tangan Anggi dan tak lama sosok itu masuk ke dalam tubuh Miss tersebut. Selama dirasuki oleh sosok itu, Miss hanya memanggil nama Anggi berulang-ulang dan dengan tubuh yang bergetar hebat. Sesekali ia bertakbir dan berpura-pura sudah keluar, namun tiba-tiba kembali mengambil alih tubuh Miss tersebut. Setelah benar-benar sadar, Miss lalu menasihati Anggi dan berkata bahwa apa yang ia alami bukanlah gangguan psikologi, namun memang gangguan dari makhluk gaib. Mata batin Anggi kemudian dibuka. Miss meminta Anggi melihat ke depannya. Anggi harus lihat, Anggi harus kuat, dia ini yang mengganggu kamu selama ini. Saat itu, di hadapan Anggi, sosok yang mengganggunya selama ini memunculkan sosok aslinya. Sosok itu menyerupai laba-laba besar dengan banyak tangan dan kaki serta kepala manusia. Wujudnya aneh
dan berada sangat dekat dengan Anggi. Ia juga terus berbicara bahwa ia yang bisa memiliki Anggi dan memberikan kebahagiaan untuknya. Namun setelah menunjukkan eksistensinya dengan wujud aslinya, itu pun belum mengakhiri teror yang diterima Anggi dan keluarganya. Terlebih saat Anggi pada akhirnya menikah, sosok ini semakin menjadi-jadi dan menunjukkan kemurkaannya. Oke, jadi apa yang mengganggu Anggi sebenarnya? Jadi sesuai penjelasan Anggi di YouTube bersama Mongol, ternyata Anggi bisa jadi diincar untuk dijadikan ratu oleh Lucifer ini. Karena si Lucy ini menyukai Anggi dan Anggi juga memberikan dirinya untuk disukai, disayang oleh si Lucy ini. Jadi menurut Mongol, hanya si Lucy ini yang bisa bermain dengan waktu. Mongol juga bilang kalau Anggi gak perlu takut, tapi perlu waspada. Bukan hanya Anggi ya, kita juga ya. Kalau misalkan ada juga orang di luar sana atau di antara kita yang mengalami pengalaman sama seperti Anggi, kita ini nggak perlu takut ya guys. Ingat, ada Allah. Allah itu maha dari segalanya, oke? Nah, kita nih harus selalu mengingatkan mereka bahwa diri kita ini lebih mulia daripada mereka. Jadi kita ini lebih jauh-jauh di atas dari mereka. Ingat ya, yang selalu menjanjikan itu Allah. Kalau mereka itu cuma bisa menjanjikan tapi tidak pernah akan tahu kapan terrealisasinya, karena cuma Allah yang maha, mereka tidak. Sifat mereka itu memang dari dulunya juga mereka tuh jadi pengganggu keimanan kita, supaya kita ini melenceng dari Allah, supaya kita ini lebih jauh dari Allah. Jadi kita nih bisa jauh lah pokoknya dari Allah. Jadi mengganggu keimanan kita, apalagi kalau iman kita kurang ya gitu kan. Nah, semakin kesini Anggi semakin terbuka ya. Jadi Anggi ini ngerasa klop sampai dia nangis gitu kan, pas lagi ngobrol dengan Mongol ini, sampai dia mengeluarkan air mata karena mungkin dia ngerasa ada orang yang bisa bantu dia, ada orang yang bisa ngertiin dia gitu. Dan ada juga orang yang bisa menganggap dia ini oh iya bener gitu kan, dan ngerti kalau masalah dia tuh ada masalah loh kayak gitu. Karena maaf ya gitu kan, selama ini kalau kita bicara masalah gaib, kadang-kadang orang ini kebanyakan tidak percaya padahal gangguan gaib itu bener gitu. Ada banyak orang, mungkin di luar sana juga banyak banget orang yang mengalami hal yang seperti Anggi. Cuman mereka nih gak berani speak up karena mereka nih merasa kalau mereka nih cerita dianggap gila, mereka cerita dianggap bohong, cuman mengada-ngada dan lain-lain. Padahal kalau kita pikir, aku sendiri pun mengalami hal yang sama gitu. Aku bisa melihat mereka, aku bisa merasakan mereka, aku bisa mendengar mereka, tapi pas kita cerita sama orang yang nggak mau ngerti itu, mereka nganggap itu konyol gitu loh. Jadi dari sosok Anggi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada loh orang yang diganggu oleh si setan sama iblis ini, dan iblis setan ini memang benar nyata. Jadi Oke lah kalau misalkan kita nih nggak terlalu menganggap itu serius, tapi please kalau ada orang yang cerita kalau dia mengalami sesuatu yang aneh, tidak wajar atau secara gaib, please kita nih mendengarkan aja, cukup mendengarkan tanpa berkomentar apapun yang bisa menyinggung mereka gitu. Jadi kita cukup mendengarkan, kita nggak bisa bantu tapi kita cukup mendengarkan. Oke guys, gitu dulu cerita-cerita kali ini. Kalau kalian juga ada yang mengalami cerita seperti ini, atau kalian mengalami kejadian seperti ini, atau kalian ini sama kayak Anggi, kalian bisa komen di bawah apa aja pengalaman kalian ya guys. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.